Halo teman-teman, balik lagi di channel gue. Dan pada video kali ini gue nggak di atas motor ya, dan juga tidak akan mereview motor, tapi gue lebih ingin ngajak kalian ngobrol santai. Nah, pada video kali ini gue pengen ngebahas salah satu perawatan motor, salah satu spare part motor tepatnya, yang menurut gue sering banget terabaikan oleh para pengguna motor awam, khususnya di negara Konoha ini. Karena saking nggak pernah dicek atau dirawatnya, biasanya ketahuan itu pas udah rusak dan udah mesti ganti. Ya menurut gue itu udah telat banget lah. Nah, kira-kira perawatan spare part apa sih? Nah, perawatan spare part ini adalah perawatan sok depan motor. Nah, coba jujur deh, berapa banyak dari kalian yang nonton yang hampir nggak pernah ngecek atau ngerawat sok depan dari motor kalian? Karena sebenarnya sok depan itu kan merupakan salah satu komponen yang penting juga ya. Penting banget malah menurut gue untuk menambah atau meningkatkan kenyamanan dalam berkendara. Karena kalau kalian tahu, kalau misalkan sok depan kalian itu udah rusak atau udah nggak berfungsi dengan baik, yang pasti rasanya kendali motor itu kurang enak. Motor bisa terasa lebih limbung, lebih terasa ngayun, atau misalkan malah kalau lewatin jalan nggak rata tuh bisa terasa keras banget bantingan motornya. Nah, di dalam sok depan itu ada yang namanya oli shock, teman-teman. Nah, oli shock itu hampir nggak pernah deh ada yang ngecek. Kalau misalkan gue tanya teman-teman sekitar gue gitu kan, yang awam memakai motor, maka mereka nggak tahu kalau di dalam shock depan itu ada olinya gitu kan. Baru ketahuan ketika udah telat. Jadi ketika udah dicek, kok shock depannya basah, ternyata ada yang rembes. Nah, kalau kayak gitu udah telat, teman-teman. Seperti yang gue bilang tadi, oli shock yang ada di dalam shock depan motor itu harus rutin dicek dan diganti kalau bisa. Dan jangka waktunya juga agak lama kok, teman-teman. Nggak kayak oli ya, nggak kayak oli motor yang harus diganti per 2000 km sekali. Kalau oli shock depan itu bisa kalian ganti di kisaran 15.000 km lah, per 15.000 km dan kelipatannya. Itu kan agak lama ya pemakaiannya. Jadi oke lah. Dan untuk biaya servis sama pengecekannya pun nggak mahal. Ya mungkin total misalkan biaya penggantian oli shock depan sama biaya jasa servisnya mungkin sekitar 80 sampai 100 ribuan. Tergantung di mana kalian nanti ngeceknya ya. Jadi nggak mahal kok, teman-teman. 80.000 sampai 100 ribuan per 15.000 km sekali itu menghemat kalian dibandingin kalian nggak pernah ngecek. Terus tiba-tiba motornya shock depannya rusak, misalkan karena kotor gitu kan, karena kotor dan nggak pernah kalian cek olinya, tiba-tiba shocknya rembes olinya sampai habis, dan itu membuat misalkan shock as depannya jadi baret, itu penggantiannya parah banget, bakal mahal. Nah, kayak misalkan kemarin gue beli motor Suzuki HRT gue nih, itu ternyata setelah gue cek shock depannya rembes. Nah, rembes itu ada bisa jadi dua penyebab ya, misalkan karena shock-nya baret atau seal dari shock depannya itu udah kendor, udah jebol. Nah, kalau sealnya doang sih murah ya gantinya, cuma ganti seal karetnya doang. Tapi kalau udah as dari shock depannya yang baret, wah itu udah parah banget ya, mahal banget gantinya. Karena kemarin aja gue untuk motor Suzuki gue aja kena sekitar 700 ribuan untuk shock depannya. Untuk shock as depannya kan harus ganti sepaket, kiri dan kanan, nggak bisa satu-satu, dan itu harganya lumayan mahal. Jadi menurut gue ya itu perawatan-perawatan kecil yang sering terlupakan, dan menurut gue harus kalian catat ya, karena ya itu lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Oke, kira-kira video pembahasan perawatan motor yang simple kali ini cukup sampai di sini aja. Mungkin akan ada episode seperti ini nanti ke depannya. Jika kalian suka video seperti ini, seperti biasa ya, jangan lupa untuk selalu pantengin channel gue, karena kalian akan terus mendapatkan update-update terbaru mengenai video-video gue yang lain, baik itu modifikasi motor, saran perawatan motor, ataupun juga video-video gue touring. Dan seperti biasa, jaga kesehatan kalian, karena seperti kita tahu pandemi COVID belum selesai ya, teman-teman, masih berlangsung lah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.